Santri yang dapat menciptakan ekonomi kreatif adalah mereka yang memiliki keterampilan. Sektor yang bisa dikembangkan di ekonomi kreatif itu ada 17 subsektor. Yang paling utama adalah peningkatan nilai tambah ekonomi baik secara pribadi. Selamat datang pemirsa di podcast Tarik Mas seputar informasi Banyumas dan sekitar. Jadi hari ini saya bersama dengan Pak Suho. Ya. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi di podcast kita kali ini kita akan membahas tema tentang ciptakan santri yang kreatif. Oke Bapak, baik. Jadi seperti apa cermatannya pengembangan ekonomi kreatif untuk para santri? Sebelumnya salam yang melekat dengan channelnya RRI Purwokerto. Tarik Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Nusantara untuk santri yang dikdaya. Sesuai dengan pertanyaan yang barusan panjenengan lontarkan, santri yang dapat menciptakan ekonomi kreatif adalah mereka yang memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam bidang seni, desain, teknologi, kewirausahaan. Mereka juga dapat menggabungkan keahlian mereka dengan nilai-nilai agama dan budaya untuk menciptakan produk atau layanan yang unik dan inovatif. Contohnya, mereka dapat menciptakan karya seni, produk fashion, aplikasi teknologi, atau layanan konsultasi yang menggabungkan elemen kreatif dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, mereka juga dapat menghasilkan pendapatan dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian dan pemajuan negara. Baik, lalu sebenarnya apa sih upaya yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan ekonomi kreatif di pondok pesantren? Nah, salah satunya adalah meningkatkan literasi digital. Santri perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan teknologi digital seperti penggunaan komputer, internet, dan aplikasi digital lainnya untuk menunjang bagaimana mutu dan kurikulum pembelajaran di kalangan pesantren. Oke, baik Pak. Lalu mengapa ekonomi kreatif berkontribusi terhadap ekonomi di pondok pesantren? Nah, itu sebagai salah satu perwujudan untuk kemandirian ekonomi di kalangan pesantren agar tidak ketergantungan dengan namanya bantuan. Oke, baik, seperti itu. Lalu apa saja karakteristik yang dimiliki oleh ekonomi kreatif? Sektor yang bisa dikembangkan di ekonomi kreatif itu ada 17 subsektor ekonomi kreatif. Di antaranya ada animasi, seni, musik, budaya, terus fashion, film, serta UMKM, meliputi kriya, kuliner, dan lain sebagainya. Sampai ke sektor finansial atau keuangan. Oke, baik. Lalu apa manfaat yang diberikan dari adanya ekonomi kreatif di kalangan pesantren? Manfaatnya salah satu yang paling utama adalah peningkatan nilai tambah ekonomi baik secara pribadi oleh para santri maupun secara kelembagaan di kalangan pengasuh maupun pembimbing yang ada di pondok pesantren. Salah satunya itu faktor utama adalah untuk peningkatan ekonomi nilai tambah. Oke, baik. Jadi untuk ekonomi kreatif ini memang santrinya langsung yang merasakan. Oke, baik. Baik, pemirsa, tadi kita sudah banyak ngobrol-ngobrol tentang ekonomi kreatif di kalangan para santri. Semoga obrolan kita di podcast Tarik Mas kali ini bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa sekalian. Baik, kalau begitu Bapak,
kita akhiri podcast kali ini. Saya Adisti Valda pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Tarik Mas. Salam dari kami, sinergi kata kunci kolaborasi harga mati.